Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la'ing syakartum la'azidannakum. Sungguh jika engkau bersyukur, pasti kami Allah akan tambah nikmat untukmu. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Ibnu Katsir dalam menerangkan ayat ini menyampaikan sebuah kisah nyata yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang peminta-minta. Seorang peminta-minta ini di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi sebutir kurma. Mendapati bahwa ia meminta lalu diberi, mohon maaf, hanya sebutir kurma oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si peminta ini tidak mau menerima. Dia hanya menggerutu lalu pergi. Mungkin dalam benaknya meminta sesuatu kok malah hanya diberi hanya sebutir kurma. Memang pada waktu itu memang tidak banyak yang ada, hanya sebutir kurma itu yang bisa diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pergi, tidak mau menerima pemberian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kurma yang disuka Nabi itu meskipun sebutir tentu enak sekali ya. Lalu tidak lama kemudian ada juga seorang yang meminta, yang menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia juga diberi sebutir kurma yang tadi ditolak oleh peminta yang sebelumnya. Bedanya, peminta yang kedua ini, ia senang sekali diberi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun hanya sebutir kurma itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang senang tentu, karena ia diberi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebutir kurma. Mendapati orang yang diberi sebutir kurma itu senang, tentu secara manusiawi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga senang hatinya. Oleh karena hatinya senang, orang yang diberi itu senang dan mengucapkan terima kasih, lalu Nabi Muhammad SAW mencari-cari adakah yang lain yang bisa diberikan kepada peminta-minta itu. Setelah Nabi Muhammad SAW mencari-cari bahkan di dalam rumahnya, ternyata Nabi Muhammad SAW menemukan uang sebanyak 40 dirham. Maka uang 40 dirham itu diberikan kepada seorang yang meminta-minta itu. Betapa senangnya ia. Minta diberi sebutir kurma, ia sudah senang, ditambah lagi 40 dirham. Sahabat dimanapun berada, sesungguhnya Ibnu Katsir ingin mengimplementasikan ayat tersebut bahwa la'ing syakartum la'azidannakum. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat lagi kepada kita. Dan ini manusiawi, bisa dipahami oleh kita bersama. Zaman dahulu kisahnya mungkin hampir sama tapi berbeda. Nabi Musa alaihi salam itu pernah didatangi oleh seorang yang miskin.
Orang yang miskin ini mendatangi Nabi Musa alaihissalam ingin didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi kaya. Dia sudah capek menjadi miskin. Dia sudah capek jadi orang miskin. Ingin didoakan agar menjadi orang yang kaya. Nabi Musa alaihissalam tersenyum, lalu berkata kepada orang yang miskin itu, kalau begitu menjadilah orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin ini datang kepada Nabi Musa ingin didoakan agar menjadi kaya, kok malah diminta bersyukur. Dia malah menggerutu. Apa yang aku syukuri? Aku miskin begini kok, apa yang aku syukuri? Dan malu dia pergi meninggalkan Nabi Musa alaihissalam. Di lain waktu ada orang kaya yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Rupanya orang kaya ini sudah kerepotan dengan banyaknya harta. Ia ingin fokus saja beribadah. Maka ingin di hadapan Nabi Musa, orang kaya ini mengungkapkan isi hatinya. Ingin didoakan agar menjadi miskin kembali. Seperti dulu. Enak rasanya orang miskin itu nggak banyak tanggungan, nggak banyak yang dipikirkan. Mungkin barangkali begitu apa yang ia pikirkan. Kemudian orang kaya ini yang minta didoakan menjadi miskin ini, Nabi Musa alaihissalam pun tersenyum. Dia tidak mendoakan, hanya berkata, kalau begitu menjadilah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu lalu berkata, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku mata yang dengan mata ini aku bisa melihat. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku mulut yang dengan mulut ini aku bisa berbicara. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku telinga yang dengan telinga ini aku bisa mendengarkan. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku tangan yang dengan kedua tangan ini aku bisa bekerja. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua kaki yang dengan dua kaki ini aku bisa berjalan. Lalu orang kaya itu memang tidak bisa untuk kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, orang miskin yang ingin didoakan menjadi kaya itu, yang diberi resep agar mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau bersyukur. Dia hanya berkata, apa yang aku syukuri? Wah, aku miskin begini kok malah disuruh bersyukur oleh Nabi Musa. Lalu ia pergi. Hidupnya ternyata semakin miskin. Sementara orang kaya itu yang mungkin capek jadi kaya itu disuruh untuk tidak bersyukur kepada Allah agar dia menjadi miskin. Dia tidak bisa kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia semakin kaya raya. Sahabat, ternyata ini rahasianya. Kalau kita ingin selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat keluarga yang baik, anak-anak yang soleh solihah, rezeki yang lancar, yang berkah, mari menjadi hamba yang selalu suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu perilakunya setiap hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Puncaknya orang yang suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak peduli lagi ia diberi oleh apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bingung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa suaminya itu masih begitu rupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam bahkan sampai kakinya melepuh. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka suatu hari ia nyatakan keheranannya ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah elok kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jelas sudah. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat yang terbaik sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ia mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebagai rasa syukurnya itu ia selalu berbuat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hamba-hambanya. Demikian sahabat, ternyata ini rahasianya agar kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Mari menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama keluarga senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia, selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.